Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Praktika Komputer Bisnis. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas bagaimana peranan komputer atau teknologi dalam dunia bisnis. Jadi, kawan-kawan mahasiswa diharapkan mampu mempergunakan teknologi atau komputer dalam dunia bisnis. Untuk silabus perkuliahan kita, diantaranya yang pertama kita akan mempelajari dasar-dasar teknologi informasi, kemudian yang kedua kita akan mempelajari keunggulan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, kita akan mempelajari perangkat keras yang terdapat di dalam komputer. Yang keempat, ada perangkat lunak. Ya, pada perangkat lunak ini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk sarana berbisnis. Kemudian yang kelima, ada jaringan dan komunikasi. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat sebuah jaringan dan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk sarana berbisnis. Kemudian yang keenam ada pengenalan internet. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajahi internet dan bagaimana peranan internet dalam dunia bisnis. Kemudian yang ketujuh ada pengenalan word processor. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari aplikasi word processing. Yang kedelapan ada pengenalan spreadsheeting atau aplikasi spreadsheet. Ya, di sini saya contohkan aplikasi Microsoft Excel. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel dalam pengelolaan keuangan dari hasil usaha kita. Kesembilan ada pengenalan DBMS atau di sini saya contohkan penggunaan aplikasi Microsoft Access. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan database dari usaha atau bisnis yang kita jalani. Kemudian yang terakhir di sini ada materi komputer akuntansi. Pada materi ini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi komputer akuntansi, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara menginputkan data dari komputer akuntansi. Pada aplikasi ini saya contohkan penggunaan aplikasi Mayob ya, untuk komputer akuntansinya. Itulah silabus yang akan kita jalani selama 10 pertemuan dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Ya. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah dalam mata kuliah ini akan dibahas peranan komputer dalam dunia saat ini, khususnya dunia bisnis. Kuliah ini memberikan gambaran secara singkat dunia komputer, apakah komputer itu, bagaimana komputer itu bekerja, apa yang dapat dilakukan oleh komputer, dan hal-hal yang terkait dengan mulai dari input, proses, dan output. Seiring dengan semakin pentingnya penggunaan komputer dan internet di dalam dunia bisnis, maka kuliah ini akan memberikan pengantar bekal kepada mahasiswa mengenai pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan aplikasi komputer dalam dunia bisnis. Karena sifatnya dari dunia teknologi informasi yang selalu berubah, mahasiswa diharapkan untuk dapat terus mengupdate pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar mandiri dilandasi semangat learning to learn. Itulah tentang capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kawan-kawan mahasiswa. Kalau sudah kita masuk dalam sesi ini ya, berarti saya ucapkan selamat datang di materi yang pertama, yaitu dasar-dasar komputer. Tolong disimak dan dipelajari materi yang pertama ini. Silahkan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang dasar-dasar komputer, alangkah pentingnya kita mempelajari pengertian komputer. Bagaimana pengertian komputer menurut para ahli. Di sini saya mengambil 4 pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert. Menurut Robert,
menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan bagaimana perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Jadi, pengertian menurut Robert, beliau mengatakan bahwa komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kemudian, pendapat yang kedua tentang pengertian komputer menurut Hamaser. Menurut Hamaser, pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang sangat cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya. Jadi menurut beliau, komputer merupakan alat hitung atau mesin hitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan input digital. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga menurut Donald Sanders. Menurut Sanders berpendapat bahwa pengertian komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat. Kemudian komputer juga dirancang dan diorganisasikan agar mampu menerima serta menyimpan data secara otomatis. Kemudian memproses berbagai data sampai menghasilkan output dan berdasarkan perintah yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam memori. Jadi menurut Sanders, komputer adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, pengertian komputer menurut William. Menurut William Fowry, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi menurut William Fowry, beliau berpendapat bahwa komputer merupakan sebuah alat hitung yang mampu memproses operasi logika maupun perhitungan aritmatika. Kemudian, fungsi komputer terdapat 5 fungsi utama. Yang pertama adalah data input, yang kedua data proses, dan yang ketiga adalah output, keempat data storage, dan yang kelima adalah data movement. Dari kelima fungsi ini, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah data input. Fungsi komputer sesuai dengan data input adalah mesin komputer mampu menerima informasi atau data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan input lainnya. Kemudian, fungsi komputer dari data processing. Fungsi yang paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Kemudian, fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, ataupun juga speaker. Dan fungsi komputer yang keempat adalah data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam penyimpanan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer ataupun di dalam memori eksternal. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lain, atau berbagai peralatan output yang lainnya. Itu semua merupakan fungsi utama dari komputer dilihat dari cara kerja komputer itu sendiri. Kemudian, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam komputer?
Komponen-komponen komputer terdiri dari 3 komponen utama dan 1 komponen penyimpanan. Komponen yang pertama adalah komponen input, kedua proses, dan yang ketiga adalah komponen output. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan pada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh hardware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Dan yang ketiga adalah komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lainnya. Ada lagi komponen komputer, yaitu adalah komponen storage atau komponen penyimpanan. Komponen ini bertugas untuk menyimpan data atau untuk menyimpan informasi yang sudah diolah oleh komponen proses, ya, untuk disimpan dalam komponen penyimpanan. Adapun contoh dari komponen storage ini adalah hard disk, kemudian ada flash disk atau USB drive, ataupun juga RAM dan ROM. Berikut ini adalah diagram cara kerja komputer. Dari diagram ini, komponen input memberikan suatu perintah yang akan diproses oleh komponen proses, kemudian oleh komponen proses diolah data tersebut dan disimpan dalam komponen storage. Ya. Komponen storage terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada primary storage dan yang kedua ada secondary storage. Untuk primary storage di sini ada random access memory dan yang kedua ada read only memory dan yang ketiga ada EEPROM. Pada primary storage ini bertugas untuk melakukan penyimpanan data secara sementara. Kemudian yang kedua ada secondary storage. Di sini ada DVD, ada hard disk, kemudian ada USB flash drive atau yang disebut dengan flash disk. Pada secondary storage ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara permanen, sehingga ketika komputer dimatikan ataupun ketika komputer dalam keadaan mati kemudian dihidupkan kembali, maka data tersebut akan tetap tersimpan di dalam alat atau komponen penyimpanan tersebut. Dan yang terakhir adalah output. Ya. Semua data yang sudah diproses dan disimpan itu akan dikirim melalui komponen output, dan oleh komponen output itu akan ditampilkan melalui peralatan-peralatan atau komponen-komponen output seperti monitor, printer, speaker, dan yang lainnya. Itulah cara kerja komputer mulai dari input, proses, storage, dan output. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan mahasiswa sudah menyimak paparan materi yang pertama kita. Semoga bermanfaat. Saya tutup tentang materi yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.